pantinya Dinda. Udah bikin Dinda kerja di karaoke. Masih ngefitnah juga. Wow, ternyata beneran definisi don't judge a book by its cover ya guys. Dan ternyata casingnya jalim, tapi dalamnya mah busuk. Lo semua jangan segampang itu yang ambil kesimpulan. Lo pada gak usah ngomporin deh. Gak mungkin ada yang bisa otak-atik Videotron sekolah tanpa dia. Biar gue yang cari tau. Gak usah. Gue aja. Timo gak mungkin gerak sendiri. Sydney pasti ikut campur. Semoga Dinda bisa bela diri biar nggak jadi sasaran fitnah. Sydney, ada urusan apa dia sama Dinda? Mana gue tahu. Bu, ruangannya di sini Bu. Kelewatan Ibu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Silakan masuk. Buka. Siap, laksanakan Bu. Saya buka ya. Saya nggak kerja di tempat karaoke itu, Pak. Saya disuruh kerja di sana sama Mbak Hana. Pas saya sampai di tempatnya, saya baru tahu kalau itu tempat karaoke punya preman, Pak. Dan setelah saya tahu, saya berhasil kabur. Saya nggak nyangka kalau preman tadi nekat nyusul saya ke sekolah pagi ini, Pak. Tadi malam kamu ada di mana? Saya pulang ke panti. Tapi diam-diam. Karena saya takut diomelin sama Mbak Hana. Terus saya tidur di kamar juru masak panti, Pak. Wah, resek nih Dinda. Jelek-jelekin aku segala lagi. Makan nih kemampuan akting aku. Pak, maaf sebelumnya Pak, maaf sekali. Sebenarnya aib Dinda ini juga aib saya Pak selaku pengurus panti. Tapi kalau kayak gini caranya Pak, saya harus berkata jujur kepada Bapak. Bagaimana keadaan yang sesungguhnya, Pak? Ya, silakan Mbak Hana. Dinda
memang anak yang nggak pantas sekolah di sini, Pak. Jangan fitnah aku, Mbak. Dinda, Mbak melakukan ini semuanya demi kamu. Demi kamu semuanya, sayang. Kamu jangan kayak gini, Mbak dong. Mbak malu, Dinda, Mbak malu. Masa depan kamu itu masih panjang, nah. Mbak nggak mau kalau kamu nanti itu kejerumus di hal-hal yang nggak baik. Maaf ya, Pak ya, maaf ya, Pak ya. Ini saya harus ngomong ke Bapak. Maaf ya, Dinda, ini Mbak harus ngomong ke Bapak ya. Bukan maksud Mbak mau nyakitin kamu, enggak. Tapi Mbak mau memberikan yang terbaik buat kamu. Maaf ya, Naya. Pak. Ini satu hal yang kayak... Sebenarnya untuk masalah yang dia kerja di karaoke itu, Pak, itu adalah kemauan Dinda sendiri. Saya sudah bilang jangan, Dinda, itu nggak baik. Tapi Dindanya tetap Pak keke nggak mau dengerin, Pak. Terus sama satu, Pak. Dia itu sering kabur-kaburan dari panti, Pak, kalau lagi marah, Pak. Kabur sama pacarnya, Pak. Dinda, Mbak itu sebenarnya, Pak, saya itu sebenarnya mampu banget, Pak, menghidupi Dinda. Apapun saya berikan kepada Dinda, Pak. Jangan kayak gitu, Todin. Pak, bahkan almarhumah ibu saya itu sangat-sangat mencintai Dinda, Pak. Tapi Dinda yang mengecewakan kita semuanya, Pak. Dinda, Mbak melakukan ini semua demi kamu. Ingat ya, Mbak melakukan ini semua demi kamu. Saya selama ini diam aja, kenapa, Pak? Karena saya nggak mau nama panti menjadi taruhannya, Pak. Cukup, Dinda, cukup. My God, gue gak nyangka deh, ternyata Dinda se-red flag gitu ya. Lo denger sendiri kan tadi, ibu pantinya aja sampai nyerah sama dia. Iya ya. Bener-bener nih Bu Pantinya Dinda. Udah bikin Dinda kerja di karaoke. Masih ngefitnah juga. Wow, ternyata beneran definisi don't judge a book by its cover ya, guys. Dan ternyata casingnya jalim, tapi Indomie mah busuk. Lo semua jangan segampang itu yang ambil kesimpulan. Lo pada nggak usah ngomporin deh. Dava, don't!
Dava, ada apa? Pak, apa yang dibilang Mbak ini tuh nggak benar.